Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Syarif dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi banjir. Untuk banjir sendiri adalah sebuah genangan air yang meluap atau volume air itu melebihi kapasitas. Banjir adalah bencana alam yang telah terjadi yang menjadi langganan di Indonesia, khususnya di daerah kota-kota besar. Dan banjir sendiri akan merusak lingkungan dan menelan banyak korban, seperti banjir bandang. Itu biasanya banjir yang besar akibat meluapnya air sungai yang melebihi kapasitas. Untuk selanjutnya yakni untuk membahas mengenai, kita akan bahas mengenai apa itu banjir. Yuk belajar gejala-gejala yang terjadi bencana banjir. Selanjutnya, dampak terjadinya banjir. Apa sih penyebab dari banjir itu sendiri? Jadi, pertama kita akan bahas mengenai apa itu pengertian banjir, terus gejala-gejala terjadinya banjir, dan dampak akibat dari terjadinya banjir, dan juga penyebab terjadinya banjir itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk materi pertama yakni mengenai apa itu pengertian dari banjir itu sendiri. Untuk yang pertama, apa itu banjir? Banjir adalah, untuk banjir sendiri ada beberapa makna menurut KBBI. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Untuk yang kedua yakni menurut Wikipedia, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Untuk selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Jadi bisa Dan untuk selanjutnya yakni membahas mengenai tanda-tanda banjir. Untuk tanda-tanda banjir sendiri itu, untuk yang pertama air yang meluap, dan untuk yang nomor 2 air di lingkungan yang awalnya bersih itu menjadi kotor, dan untuk yang nomor 3 susahnya mendapat air bersih, dan nomor 4 air volume di bendungan, waduk maupun di danau itu semakin banyak dan sering terjadinya longsor. Untuk yang pertama, air yang meluap itu karena sungai itu menjadi dangkal, yang semulanya dalam itu menjadi dangkal. Dan untuk yang kedua, air di lingkungan awalnya bersih itu menjadi kotor. Kan karena adanya pengerukan atau penambangan, itu air yang semulanya bersih itu menjadi kotor. Susahnya mendapat air bersih pada saat ini karena sumber-sumber air itu semakin sedikit, terus volume air di bendungan itu semakin banyak atau melebihi kapasitas yang semulanya itu berapa debit atau berapa juta debit itu menjadi lebih dari itu, dan sering terjadi longsor.
untuk sering terjadi longsor itu karena pengikisan tanah yang di sungai-sungai itu semakin luas sekali. Dan untuk selanjutnya ya ini dampak banjir. Untuk dampak banjir sendiri, untuk yang pertama yakni mengganggu aktivitas sehari-hari. Terus dapat merusak sarana dan prasarana. Dan untuk yang ketiga yakni menyebabkan erosi dan terjadinya tanah longsor. Dan untuk selanjutnya yakni memutuskan jalur transportasi. Nah, dari beberapa dampak banjir tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya banjir itu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari yang semulanya dapat dilakukan secara normal. Namun setelah terjadi banjir itu agak terputus aktivitasnya. Dan untuk yang selanjutnya merusak sarana dan prasarana. Jadi untuk sarana prasarana itu sendiri juga dapat merusak karena air banjir itu sendiri bisa merusak sarana yang dibangun dan menyebabkan erosi dan tanah longsor. Nah, tanah longsor sendiri itu kan karena pengikisan tanah yang berlebihan oleh air. Untuk selanjutnya itu memutus jalur transportasi seperti jalanan maupun di perlintasan rel kereta api. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari banjir, dan wajib bagi kita untuk menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari bahaya banjir itu sendiri. Dan untuk selanjutnya yakni membahas mengenai penyebab terjadinya banjir. Penyebab terjadinya banjir itu dari faktor alam dan juga dari faktor manusianya sendiri. Untuk dari faktor alam yakni jumlah dan lamanya curah hujan, penurunan muka tanah, pembendungan aliran sungai akibat longsor, sedimentasi, dan aliran lahar dingin. Untuk faktor-faktor yang dari manusia sendiri yakni permukiman di bantaran sungai, penggundulan hutan di daerah hulu sungai, keterbatasan atau ketidakpedulian terhadap upaya pemeliharaan bangunan mencegah banjir. Untuk faktor alam itu kan ada beberapa faktor, yang salah satunya curah hujan yang tinggi. Setiap daerah itu memiliki curah hujan yang berbeda-beda, sehingga biasanya daerah yang memiliki curah hujan tinggi itu akan mengakibatkan naiknya volume air sungai karena hujan yang berjam-jam. Terus untuk selanjutnya yang diakibatkan oleh manusia yakni penggundulan tanah sendiri pada saat ini sangat banyak karena penebangan hutan dan tidak adanya penanaman kembali atau reboisasi. Terus keterbatasan kepedulian terhadap upaya pemeliharaan bangunan pencegahan banjir. Untuk keterbatasan ketidakpedulian itu juga menjadikan salah satu penyebab sering terjadinya banjir. Pembangunan permukiman di bantaran sungai itu juga menjadikan salah satu penyebab terjadinya banjir. Karena permukiman di bantaran sungai itu akan bisa menghimpit atau mengurangi istilahnya kayak sungainya itu menjadi lebih sempit dari yang semuanya lebar seperti itu. Dan itu adalah sedikit dari materi-materi pada saat ini yang bisa saya terangkan. Dan untuk solusi-solusi